And go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mido dimanapun berada, baik yang lagi di jalan maupun yang lagi di rumah persiapan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan selalu ya sahabat Mido. Nah, jadi sahabat Mido, hari ini saya Guntur, analis keimigrasian alih pertama kantor imigrasi Karawang, kembali lagi untuk menyapa sahabat Mido. Kali ini saya sebagai host untuk episode terakhir acara serabi atau serba-serbi imigrasi, karena ternyata nggak terasa ya sahabat Mido, kita sudah hampir 1 bulan lamanya berpuasa. Itu artinya acara serabi itu harus berakhir. Nah, jadi sahabat Mido, tapi jangan kecewa karena nanti akan ada program-program baru yang mungkin kita hadirkan untuk menemani sahabat Mido yang tentunya nggak kalah menarik dari acara serabi kali ini. Nah, oh iya, sahabat Mido, kalau kamu nanti punya pertanyaan seputar keimigrasian, silakan sahabat Mido bisa drop langsung pertanyaannya di kolom komentar akun @imigrasi_Karawang, atau sahabat Mido juga bisa sampaikan langsung di question box yang ada di Instastory akun imigrasi_Karawang. Oke, sahabat Mido, jangan lupa hari ini kita dari Imigrasi Karawang akan bagikan informasi mengenai pembagian THR. Wah, pasti udah ditunggu-tunggu kan ya sahabat Mido ya. Jadi karena saking baiknya Imigrasi Karawang untuk sahabat Mido, mereka Imigrasi Karawang akan bagi-bagi THR khusus untuk sahabat Mido yang menyaksikan tayangan hari ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat Mido, kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol atau bahas seputar keimigrasian. Nah sahabat Mido, hari ini saya nggak sendirian. Tentunya saya sudah ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk sahabat Mido semua. Beliau adalah analis keimigrasian alih pertama di kantor imigrasi Karawang yang ditempatkan di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Oke, langsung aja kita sambut Mas Martin. Selamat sore Mas Martin. Selamat sore Mas Guntur dan seluruh sahabat Mido yang online bersama dengan kita. Oke, masih puasa, masih semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Sudah batal berapa ini? Wah, enggak kehitung Banyak lagi. batalnya. Nah, mudah-mudahan sahabat Mido juga ini ya masih tetap semangat untuk berpuasa. Oke, sahabat Mido dan Mas Martin, kali ini kan kita kemarin ngobrol sudah ngobrol tentang paspor hilang, paspor rusak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ngobrol ke pengawasan orang asing atau pengawasan WNI bisa juga, yang dimana dibalut dalam satu tema yaitu pengawasan keimigrasian. Nah, kenapa ini menjadi topik yang sangat penting sahabat Mido? Karena tentunya sahabat Mido tahu, beberapa waktu yang lalu ada suatu kasus atau sebuah kasus yang mana ada warga negara asing yang dalam tanda petik melakukan perbuatan tidak terpuji dengan menipu petugas, pura-pura pakai masker padahal dicet gitu ya wajahnya ya. Nah, itu kemudian sempat viral Mas Martin dan menjadi pertanyaan untuk sahabat Mido semua. Jadi banyak sahabat Mido yang bertanya, sebenarnya mereka itu, keberadaan orang asing itu di Indonesia itu sebenarnya diawasi nggak sih Mas Martin? Soalnya kok bisa-bisanya gitu mereka melakukan pelanggaran seperti itu, sementara warga negara Indonesia itu sekarang kita semua sudah mulai tertib ya pakai masker kalau ada kegiatan. Nah, kenapa kok warga negara asing bisa seperti itu tuh Mas Martin? Mungkin bisa dijelasin, ada nggak sih pengawasan? Oke, jadi untuk sahabat Mido supaya menjadi pemahaman bersama-sama bahwa Direktur Jenderal Imigrasi ini melalui UPT-nya di tiap-tiap kantor imigrasi dan kantor wilayah itu melakukan pengawasan keimigrasian. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian itu sebenarnya Menteri itu diberikan amanah oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, kita nih WNI, dan juga terhadap setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya Mas Guntur mengangkat sebuah contoh kasus yang viral ya di Bali, di dunia maya itu kan, ada seorang
asing yang berusaha atau motifnya tersendiri untuk mengelabui petugas, prank ya. Seolah-olah dia menggunakan masker, kalau itu adalah sebuah dicat wajahnya. Itu kan sebenarnya melanggar aturan protokol kesehatan yang sedang digembar-gemborkan di wilayah Indonesia gitu loh. Kita sama-sama punya satu semangat yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan. Masing-masing warga negara Indonesia berusaha memakai masker, mereka juga sama-sama berupaya untuk saling menjaga jarak, tapi kemudian ternyata ada orang asing di tempat yang ramai malah tidak mendukung semangat kita untuk menjaga protokol kesehatan. Karena itu kita dari pihak imigrasi memang sudah menjadi amanah kami, kewajiban kami untuk memberikan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan kegiatan serta keberadaannya di wilayah Indonesia. Jadi mulai dari lalu lintasnya masuk orang asing itu ke Indonesia, betul. Kemudian aktivitasnya, betul, sampai dia nanti keluar lagi ke Indonesia, betul. Itu berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi. Diawasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Tentunya melalui UPT masing-masing di wilayah. Nah, jadi sahabat Mido mungkin sudah mulai terjawab ya bahwa keberadaan orang asing di Indonesia itu bukan serta-merta dibiarkan begitu saja. Ternyata tadi dari Mas Martin bahkan di dalam undang-undangnya sendiri ada gitu ya pengawasan terhadap keberadaan orang asing itu. Jadi mulai dari dia masuk sampai WNA-nya itu keluar itu dilakukan pengawasan. Nah, maka begini Mas Martin, saya penasaran kalau mereka kan diawasi, sebenarnya untuk apa sih? Apakah maksudnya gini? Apakah diawasi itu karena kita tidak percaya dengan mereka untuk membawa dampak positif untuk kita atau gimana sebenarnya? Baik, diawasi ini kan sebenarnya orang asing ini tentunya tidak semuanya pasti ya sudah terbiasa dengan peraturan Indonesia. Itu yang pertama. Belum tentu juga mereka ini bisa dan dapat berbahasa Indonesia. Gitu. Ada banyak orang asing yang datang mungkin hanya bisa beberapa bahasa asing dan bahasa ibu mereka. Betul. Nah, sehingga memiliki kesulitan untuk misalnya berkomunikasi dengan warga lokal, warga negara Indonesia. Nah, juga adanya adat istiadat kebiasaan wilayah, kemudian adanya peraturan daerah yang berbeda-beda di setiap masing-masing daerah. Tentunya ini harus bagi orang asing yang berada di Indonesia itu harus beradaptasi dengan peraturan daerah di sana, dengan adat istiadat dan budaya yang berlaku di sana, kebiasaan-kebiasaan warga lokal di sana. Nah, apabila ada orang asing yang datang ke wilayah tersebut, tentunya mungkin saja ada terjadi gesekan. Nah, itulah di situ kehadiran kita untuk membantu mengawasi bahwa orang asing ini mereka ini menyatu gitu dengan peraturan yang berlaku dan juga kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah. Jadi dan bisa ya orang asing itu ya dia dimanapun ya sebenarnya bukan hanya untuk orang asing aja ya Mas Martin ya, tapi untuk kita sendiri pun ketika kita berada di satu tempat ada aturannya, ada adat istiadatnya, ada budayanya di sana. Nah itu maka kita harus menghormati gitu ya. Apalagi ini warga negara asing yang memang masuk ke wilayah negara lain. Nah jadi seperti itu ya sahabat Mido, jadi jelas sekali bahwa setiap warga negara asing itu harus wajib fardu ain kudu pokoknya ya mengikuti semua aturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu punya sahabat atau punya tenaga kerja asing gitu ya yang ingin masuk ke Indonesia, itu harus mengikuti semua aturan yang ada di Indonesia. Begitu ya Mas Martin? Betul sekali. Nah sekarang Mas Martin, kalau di imigrasi itu fungsi pengawasan keimigrasian itu adanya di ranahnya siapa sih? Kan katanya kan imigrasi itu nggak cuma paspor ya, ada banyak sekali fungsinya sebenarnya. Jadi kalau terkait fungsi pengawasan keimigrasian itu kalau di imigrasi di mana? Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam skop suatu unit pelaksana teknis atau di celah kantor imigrasi Karawang, pengawasan keimigrasian ini terdapat di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi intelijen dan penindakan, berarti di wilayah Mas Martin itu ya? Ya, itu di wilayah saya. Jadi kalau di
verifikasi dokumen perjalanan itu untuk mengajukan dan memproses suatu permohonan paspor. Di bagian intelijen dan penindakan itu salah satunya membahas terkait dengan pengawasan keimigrasian. Oke, berarti adanya di ranah seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah, Mas Martin, kan Mas Martin ini termasuk di bagian seksi itu ya, seksi intelijen itu. Nah, otomatis Mas Martin sudah pernah melakukan pengawasan. Nah, sebenarnya pengawasannya itu sendiri ada nggak sih jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya? Apakah kita atau gini? Banyak sekali kemarin itu perusahaan mungkin ada yang menanyakan gini, kalau pengawasannya dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu apakah legal? Ataukah pengawasan itu harus semuanya ya kayak misalnya kayak Mas Martin sekarang mungkin pakai seragam taktikal gitu ya, masuk ke sana kemudian bawa surat itu seperti itu. Nah, makanya jenis-jenisnya apa aja sih Mas Martin? Ya, jadi kalau jenis-jenis pengawasan keimigrasian ya, saya paling bahas pengertian saja secara umum bahwa pengawasan keimigrasian ini sifatnya bisa juga terbuka, bisa juga tertutup. Terbuka dan tertutup. Ya. Bedanya apa? Jadi kalau sifatnya terbuka itu misalnya saya datang untuk mengawasi seorang asing atau beberapa orang asing dengan berseragam imigrasi, ya. Kemudian dapat disaksikan oleh banyak orang secara terbuka, gitu, tidak di dalam suatu ruangan tertentu. Gitu. Nah kalau tertutup ini mungkin saya memakai baju sipil biasa, tidak ada atribut imigrasi yang menempel di saya, gitu. Tetapi saya membawa dokumen legalitas saya untuk melakukan pengawasan, misalnya apa seperti surat perintah, gitu. Jadi itu tetap ada ya? Itu tetap ada. Kemudian kita tetap melakukan pengawasan, tapi di ruangan tertutup, tidak bisa disaksikan oleh orang banyak. Orang asing dan pihak yang terkait saja yang bisa menyaksikan proses pengawasan keimigrasian tersebut. Gitu Mas Guntur. Jadi ada yang istilahnya pengawasan yang dilakukan secara terbuka, yang mana itu bisa secara terang-terangan gitu ya, disaksikan oleh orang banyak. Ada juga yang pengawasan tertutup. Mungkin ada informasi-informasi khusus mungkin Mas Martin ya, yang sehingga orang-orang mungkin nggak boleh tahu gitu ya, makanya dilakukan tertutup ya. Nah, Mas Martin, tadi kan Mas Martin menyebutkan bahwa kewenangan pengawasan keimigrasian itu berada di ranahnya seksi intelijen dan penindakan. Nah, ada kata intelijen di situ. Kadang saya masih ketukar-tukar nih. Mungkin sahabat video juga. Nah, bedanya antara pengawasan sama intelijen itu apa? Karena mungkin selama ini orang tahunya sama aja Mas Martin ya. Gimana? Jadi lagi-lagi saya akan bagian pengertiannya saja nih Mas. Kalau pengawasan tadi sudah saya sampaikan, kita datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data dukungnya, misalnya yang bersangkutan punya paspor apa enggak, terus yang bersangkutan ini pakai izin tinggal apa, sedang berkegiatan apa sih di sini, misalnya bekerja di mana, tinggal di suatu rumah kah, di suatu penginapan kah, penginapan apa gitu. Kita pun melakukan verifikasi penginapan tersebut. Nah, kalau intelijen tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup gitu. Dan di sana kita itu mencari data informasi yang lebih komprehensif lagi. Jadi bukan cuma kita hanya tentang paspor, tapi banyak data yang kita rangkaian informasi terkait orang asing tersebut nanti kita buatkan suatu laporan intelijen yang digunakan untuk data keimigrasian kita. Jadi mungkin kalau intelijen itu sembunyi-sembunyi ya, ya namanya intel ya. Ya namanya intel. Kalau saya intel ngaku intel, bukan intel. Ada yang kijang satu gitu ya, pakai bobo HT gitu ya. Kan kalau saya biasanya burung merpati. Oh gitu. Biar kayaknya cita. Jadi ada kode-kode khusus gitu ya. Oke deh. Nah, ini seru banget sahabat Mido. Diskusi kita kali ini, diskusi saya sama Mas Martin kali ini karena ini sebenarnya adalah puncak dari acara Serabi. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang orang asing, banyak kegelisahan kita terhadap keberadaan orang asing gitu ya. Nah itu akan kita bahas tuntas gitu ya di sini ya. Kupas tuntas. Wah itu bisa berjam-jam, berhari-hari. Ya nggak apa-apa ya, tim kreatif sampai jam 10 malam. Lanjut. Kan nggak mudik. Iya, nggak boleh. Oh iya. Nggak
Tidak boleh mudik ya. Ya, jadi semua pegawai imigrasi Karawang tidak mudik. Tidak mudik. Ketemu saya aja. Karena kita patuh ya sama Pak Jokowi ya, patuh sama aturan pemerintah. Jadi teman-teman mumpung nggak mudik kita tonton sampai jam 10 malam atau sampai lebaran tadi kata tim kreatifnya, kata bos saya itu. Naik gaji ya bos ya? Naik. Oh alhamdulillah. Namanya di Openg. Oke, kita lanjut lagi nih Mas Martin. Wah, nih, oh ya, sahabat Mido saya mau ingetin lagi kalau sahabat Mido punya pertanyaan seputar pengawasan keimigrasian silahkan langsung aja di drop di kolom komentar atau misalnya sahabat Mido masuk ke Instastory-nya kita. Nah, itu ada question box, itu bisa di drop di situ. Ya, atau di DM langsung bisa. Oke, Mas Martin lanjut nih. Yap, siap. Nah, ini kan kondisinya sekarang ini kan lagi pandemi. Nah, apakah itu mengganggu atau dalam tanda petik menghambat terhadap aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh seksi intelijen dan penindakan ini? Sudah ada ngaruhnya nggak sih atau tetap dilakukan setiap hari pengawasan? Ya. Jadi kalau untuk pengawasan keimigrasian, itu sebenarnya mau tidak mau dalam keadaan apapun itu harus tetap dilakukan. Itu adalah bentuk sebenarnya tugas dari pemerintah juga ya untuk melakukan pengamanan dan juga perhatian pemerintah terhadap masing-masing wilayah untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah itu. Nah, tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan situasi pandemi ini, tentunya ada penyesuaian di situ. Penyesuaian yaitu kalau dengan adanya pandemi ini tentunya dari kita sendiri misalnya dari petugas gitu dalam melakukan pengawasan ya. Tentunya kita berusaha mengurangi besaran tim yang berangkat. Jumlah anggotanya itu dibatasi ya. Kita pecah ke beberapa tim saja gitu. Dibandingkan kita satu tim lebih besar. Kemudian juga dari perlengkapan yang kita bawa. Mungkin biasanya kita kalau misalnya lagi mau pengawasan terbuka hanya pakai seragam langsung berangkat dan bawa sprint. Mungkin sekarang kita dilengkapi juga dengan misalnya masker, hand sanitizer, ya sarung gloves, sarung tangan itu ya. Itu untuk kita beraktivitas selama kita berada di tempat yang kita lakukan pengawasan keimigrasian. Begitu juga dari pihak misalnya contoh perusahaan yang kita datangi untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Mereka pun sekarang punya protokol baru menyesuaikan dengan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID ini. Misalnya mereka pun dilakukan pemeriksaan suhu badan, terus mereka juga minta kita untuk cuci tangan dulu, menggunakan masker, dan juga ruang meetingnya pun nanti juga berjarak-jarak. Jadi kita sama-sama menyesuaikan dengan keadaan pandemi COVID ini. Jadi tetap tugas dan fungsinya dilakukan, betul. Tetapi protokol kesehatannya tetap menjadi yang tidak boleh dikesampingkan, tetap nomor utama juga. Dan kalau petugasnya sendiri, Mas Martin, ini kan Mas Martin kan terjun langsung nih di lapangan ya. Terjun bebas ya? Oh enggak ya? Jangan dong. Terus. Nah, berarti dites nggak sih Mas Martin? Maksudnya sebelum apakah ada rutin di kantor kita ada tes pemeriksaan kesehatan gitu supaya menjamin nih biar perusahaan tuh nggak takut gitu ketika datengin orang imigrasi, wah ini jangan-jangan kena COVID atau gimana? Iya. Nah, kan sering ya ada ketakutan itu. Gimana? Kalau di Kandim Kerawang khususnya ya, Kandim Kerawang itu kita bersyukurnya dalam tahun ini kita secara berkala ya melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kantor ini memberikan perhatiannya kepada pegawainya untuk secara berkala kita diperiksa terkait antigen ataupun PCR. Gitu. Itulah menjadi dan itu kan juga dipublikasikan tuh di media sosial Kandim Kerawang. Jadi supaya masyarakat maupun perusahaan mengetahui bahwa kita ini petugas ini juga dilakukan kita juga aware sama kesehatan kita gitu. Karena kita peduli dengan diri sendiri, manfaatnya kan juga buat lingkungan sekitar. Khususnya adalah kalau kita bahas sekarang orang-orang asing yang ingin kita lakukan pengawasan. Nah, jadi sahabat Mido khususnya mungkin untuk yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing nggak perlu khawatir kalau kedatangan tim dari imigrasi karena mereka sebelum melakukan pemeriksaan tentunya sudah melakukan tadi ya dites gitu ya.
di antigen mungkin ya, Iya. atau di PCR. Secara berkala. Secara berkala, jadi nggak usah khawatir soal itu. Jadi tugas dan fungsi keimigrasiannya tetap berjalan, Tetap berjalan. tapi protokol kesehatannya juga tetap Diutamakan. diutamakan. Gitu. Oke, keren banget ya. Pokoknya imigrasi sekarang top lah, juara lah pokoknya. Nah, kalau pengawasan Mas Martin itu biasanya gimana sih, kan saya belum pernah nih ikut pengawasan. Ikut dong sekali-sekali. Iya, saya nggak diajak sih sama bosnya Mas Martin. Coba Nanti saya kasih. bosnya Mas Martin ajak saya. Nanti saya kasih ref. Orang Gimana, kali gimana? untuk tukang foto kan, ajak saya bosnya Mas Martin. Gimana, Nah, gimana? itu gimana sih? Ngapain aja sih? Saya penasaran deh. Apakah datang langsung periksa dokumen apa gimana sih? Nah, maksudnya Mas Guntur ini bagaimana sih prosedur? Ya, SOP-nya itu loh. Ya. Kalau datang itu ngapain gitu? Apa yang dicek? Ya, kita ambil contoh perusahaan dengan tempat penginapan tuh kira-kira sama ya. Oke. Prosedurnya. Prosedur SOP-nya. sama. Jadi ketika kita datang, apalagi untuk perusahaan yang besar itu mereka kita harus komunikasi dulu, Oke. melapor dulu kepada pihak penjagaan. Oke. Pihak penjagaan, pihak security mereka akan tanya kita dari mana. Nah, kita ini cukup untuk menyampaikan bahwa kita dari kantor imigrasi Kerawang, kita menunjukkan legalitas kita ya, berupa surat perintah. Surat perintah. Oke. Wajib. Wajib itu hukumnya. Wajib. Betul. Itulah yang nanti akan membuka pintunya gitu. Oh, Karena oke. kalau dari itu nggak dibuka pintunya. Betul, betul dong, kan karena perusahaan juga menerapkan SOP Betul, pasti kan, betul, betul. keamanannya. Dan kita pun SOP-nya ada ya gitu. Iya. SOP-nya. Karena kan itu jadi legalitas kita bahwa memang kita ini sedang melakukan tugas pengawasan keimigrasian. Oke. Namanya surat perintah ini. Kalau misalnya kita nggak bawa surat perintah ya bisa kita tanyakan mana surat perintah tugasnya. Oke, oke. Nah, kemudian setelah itu masuk apa yang dilakukan? Masuk kita akan minta untuk dihubungkan, dikomunikasikan dengan pihak. Biasanya kita akan minta dengan pihak HRD. Oke. Dengan resource mereka. Nah, nanti setelah kita bertemu, saya akan tanya biasanya, kami akan tanya, ada nggak orang asing di perusahaan Bapak atau Ibu? Oke. Atau ada nggak orang asing yang sedang menginap di Oke. tempat penginapan yang saudara kelola? Oke. Kalau ada, Kami minta datanya. oke. Dan itu dijamin undang-undang ya. Oh iya. Dan berhak gitu ya, dalam artian kita minta data orang asing itu berhak Oh, iya. ya, tugas imigrasi. Oke. Nah, setelah Jelas, itu jelas. jelas ya. Jadi valid mendebat ya. Valid mendebat. Oke. Lanjut terus. Kan diminta data Oh iya, ini. kita minta datanya. Kalau misalnya kadang kalau misalnya memang tidak memungkinkan, kalau memungkinkan kami akan datang ke meja kerja atau tempat posisi dia bekerja di mana orang asing. Oke. Ya, untuk memastikan benar dia ini ada gitu loh. Jangan-jangan dia nggak ada lagi di tempatnya atau dia sedang melakukan apa, kita pengen tahu juga gitu. Jadi Oke. jangan cuma di atas kertas saya, tapi Oh, bahwa kita melihat secara fisik cek bener langsung Iya. ya. dia ada, dia sedang bekerja sesuai dengan semua perizinan yang dia punya. Oh, jadi nggak hanya sekedar lihat di dokumennya doang ya, Mas Martin, tapi di cross check betul gitu. Betul. Nggak sih, sesuai nggak sih dengan ini? Oh iya, saya telusuri. Sampai hanya di kertasnya misalnya untuk apa, melakukan pekerjaan apa, ternyata pas di lapangannya berbeda gitu. Betul. Itu kan termasuk penyalahgunaan ya. Betul. Wah, saya udah mulai pinter nih, bosnya Mas Martin, ajak saya. Selamat bergabung lagi gitu. Tukeran baju aja sekarang. Oh iya. Boleh nggak bos saya? Jangan, nanti bos saya marah kalau saya pindah sana. Tapi nanti belakangan aja Iya, ya. kita dibalik ini. Oke. Ada bos saya yang sekarang. Oke, kita lanjut. Sorry bos, bercanda nih bos. Nah, jadi Mas Martin, kalau sekarang gini kan masalahnya gini Mas Martin. Karawang itu kantor imigrasi Karawang ya. Itu kan wilayah kerjanya dua. Ada Kabupaten Karawang, ada Kabupaten Purwakarta. Dan itu luas sekali Mas Martin. Luas wilayahnya itu bahkan kalau tidak salah di Karawang itu 32 kecamatan gitu ya. Itu saja sudah sangat luas. Ini ditambah lagi Purwakarta. Nah, dengan jumlah personil tentunya kan terbatas ya Mas Martin. Nah, sebenarnya gimana sih strateginya dari imigrasi Karawang, khususnya seksinya Mas Martin terjadi tindakan untuk melakukan dan menjalankan pengawasan itu seperti apa? Oke. Susah kan pertanyaannya? Wah, luar biasa. Jadi saya nggak pernah. nanti Mas dapat sepeda.
Alhamdulillah, terima kasih. Jadi itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi khususnya di KM Kerawang di seksi retail Wijen dan Perinakan Imigrasi. Tapi saya rasa hal yang sama juga dirasakan di beberapa KM lain, bahwa mereka menghadapi tantangan di mana luas wilayah yang harus mereka lakukan pengawasan itu tidak kalau kita ukur dengan matematika itu kayak tidak sebanding. Sangat luas, wilayahnya luas, ya, sangat luas. Ya, mungkin dengan personel atau tenaga yang tidak sebanding. Namun itu kalau secara matematika mungkin kita hitung kayak kurangnya masuk akal sih. Tapi ya kita nggak bisa terlena ataupun jadi patah semangat karena keadaan ini gitu loh. Ya mau nggak mau keadaan inilah yang harus kita jalani gitu dengan personel yang saat ini ada dan luas wilayah di Kerawang dan Purwakarta. Nah itu kan juga perlu disadari gitu bahwa masyarakat juga melihat kan yang Kerawang mungkin di Kerawang aja enggak, kan yang Kerawang ini membawahi wilayah kerjanya Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Purwakarta. Itu loh besarnya luar biasa besar sekali gitu. Nah karena itu kalau kita hanya mengandalkan tenaga kita sendiri, itu dalam setahun tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Betul. Sudah di KM Kerawang pun kita nggak bisa untuk menggunakan seluruh tenaga pegawai KM Kerawang karena kan di KM Kerawang ini tidak hanya terkait intelijen pindah. Betul. Ya. Jadi kita harus mengakali bagaimana mengakalinya, yaitu kita membangun jaringan komunikasi dengan gakum atau penegak hukum dari instansi lain. Misalnya apa? Misalnya dari kepolisian Resort Kerawang, Kepolisian Resort Purwakarta, Polres ya. Dari pihak militer dengan Kodim di Kerawang, Kodim di Purwakarta, dengan Disnaker di sana, dengan Kerawang dan Purwakarta. Dan kita pun menjalin komunikasi yang baik dengan para HRD di masing-masing perusahaan maupun di tempat penginapan gitu. Jadi itu akan membantu kami untuk melakukan pengumpulkan informasi. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah melalui wadah Timpora. Ya, tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing. Tuh. Nah, fungsinya Timpora ini sebenarnya? Timpora ini sebenarnya kalau tadi itu secara non formal ya. Non formal kita komunikasi dengan rekan-rekan dari Polres dan Kodim, kita kopi dengan kita ngobrol atau kita dengan perusahaan kita saling bertukar informasi melalui telepon. Nah kalau Timpora ini secara formal ya, kita mengadakan rapat bersama dengan instansi-instansi terkait di masing-masing kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta. Misalnya apa sih yang instansi terkait itu? Timpora ini ada dari Kejaksaan, ada dari Polres, Kodim, Disnaker, Agama, Kemenak. Sebentar deh, Mas Martin, maaf saya potong. Ini kan kok saya bingung ya. Kadang gini, mungkin sahabat Mido juga banyak yang bertanya. Pengawasan keimigrasian itu identiknya dengan imigrasi. Betul. Nah, pengawasan untuk orang asing identiknya dengan imigrasi. Nah, barusan Mas Martin bilang ada Kodim, ada Polres, ada bahkan tadi Disnaker, Kemenak. Hubungannya apa? Ya. Mereka dengan pengawasan orang asing itu hubungannya apa? Baik. Jadi kan setiap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia dan menuju ke tujuan wilayahnya masing-masing, tentunya mempunyai alasan atau motifnya masing-masing. Betul. Ada yang datang mungkin tujuannya untuk bekerja. Mungkin ini ada hubungannya dengan dinas tenaga kerja di wilayah tersebut. Iya. Ada yang mungkin datang untuk misalnya untuk wisata. Maka dia kalau menginap di suatu tempat, dia harus melapor ke Polres. Maka kita punya hubungan juga dengan Polres. Ada yang datang misalnya untuk menyebarkan agama. Itu juga hubungan dengan dinas agama. Itu jadi kita ada hubungan dengan mereka semua instansi ini gitu. Dinas tenaga kerja dari dinas agama, Kemenak ini gitu.
dari rekan-rekan Polres, karena kalau Kodim pun kayak beberapa waktu lalu juga mungkin saja kan ada pelatihan militer dengan militer asing dilakukan di suatu wilayah, misalnya dalam hari ini misalnya lagi di Kerawang atau di Purwakarta atau di kota-kota lain, tentunya ini kan harus ada komunikasi di sini. Berarti, nah ini mulai kebuka sih Mas Martin. Artinya nggak cuman tugasnya imigrasi yang melakukan pengawasan terhadap orang asing, ya kan? Betul. Artinya ada Kemenang, ada Kodim, ada Polres, Betul. Ada keterlibatan pihak-pihak lain untuk membantu melancarkan pengawasan imigrasi ini. Oke, nah Mas Martin, kemudian ini agak keluar sedikit ya dari pembahasan kita tentang Masukin aja kalau keluar sedikit. Jangan dong. Jangan. Saya pokoknya hari ini mau kasih pertanyaan susah karena ini episode terakhir kan. Jadi Mas Martin supaya bingung gitu ya. Biar saya bingung. Okay. Mas Martin sudah ahli, sudah pakar di bidangnya, jadi tidak lagi bingung lah. Nah Mas Martin gini, kalau misalnya ada orang asing yang melakukan tindakan kekerasan mungkin atau mencuri lah, nah apakah itu menjadi ranah penyelesaian imigrasi juga atau bagaimana? Tadi kan disebutkan ada Polres, mungkin nggak apakah itu menjadi kewenangan bersama dengan Polres misalnya atau gimana? Jadi gini, kalau misalnya tadi contohnya dari Mas Guntur terkait pencurian ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait tindak pidana pencurian, maka yang mengatur terkait tindak pidana pencurian itu adanya di KUHP. Oke. Nah, kalau KUHP ya ini kan seseorang kalau ada pelaku pencurian berarti harus ada korban pencurian. Betul. Nah, kalau ada korban pencurian, kalau mau ditegakkan, si korban ini harus melakukan lapor dulu, aduan dulu ke kantor polisi. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang pencurian, ini akan dilakukan prosesnya penyelidikan hingga proses itu akan dilakukan oleh petugas dari kepolisian. Berarti nah, kantor polisi. Kalau kita bicara tentang pencurian, setelah dia selesai dari proses penyidikan ini, sistem peradilan pidananya selesai dari penyidikan penuntutan penjalanan masa pidananya selesai, si orang asing ini baru kembali ke imigrasi. Untuk apa? Untuk dilakukan tindakan administratif imigrasi. Barulah itu ranahnya imigrasi lagi. Berarti tetap melapor dulu ke kepolisian. Betul. Jadi sahabat Mido memang untuk pengawasan keimigrasian ini untuk orang asing ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab imigrasi saja, gitu, tapi menjadi tanggung jawab bersama dengan instansi lain. Termasuk makanya tadi mereka semua membentuk wadah yang namanya Timpor. Tim imigrasi, Kodim, kemudian jaksa, pengadilan mungkin. Pengadilan ada? KUA. Ya. Digabung ke dalam Kementerian Agama itu tadi. Dinas Agama ya. Kementerian Agama, kemudian Disnaker ya, itu semuanya. Pada prinsipnya termasuk pemerintah daerah ya, Kesbangpol mungkin ya. Nah itu intinya bersama-sama untuk menjaga kebudayaan orang asing. Ya, karena kan luas sekali betul ya Mas Martin. Ya. Dan itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Jadi sinergitas antar instansi itu tetap berjalan. Betul. Nah Mas Martin, kalau itu kan tadi kita lebih banyak bicara mungkin orang asing yang di penginapan, di hotel. Atau dia tinggal di suatu rumah. Nah, kalau orang asing yang berada di perusahaan, tenaga kerja asing, apakah si perusahaannya itu wajib menyampaikan laporan atau tidak? Nah, sebentar. Kalau misalnya wajib, bagaimana prosedur? Kalau enggak, ya seperti nggak usah. Jadi kalau setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayahnya itu berdasarkan undang-undang itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di perusahaan dia. Gitu. Jadi si perusahaan ini yang mempekerjakan tenaga kerja asing, mereka ini akan disebut sebagai penjamin. Nah, kalau kita buka di dalam undang-undang kita di undang-undang 2011 itu ada di dalam pasal 63 yang memberikan kewajiban bagi setiap penjamin ya untuk melaporkan mengenai apa saja keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di
Oke. Terus dia juga kewajiban untuk melaporkan setiap perubahan status sipilnya, Oke. status keimigrasian, Oke. dan perubahan alamatnya. Oh. Gitu. Itu udah jadi kewajiban dari si penjaminnya. Tetapi jangan juga orang asing jadi terlena. Oke. Loh, itu kan kewajiban bagi orang asingnya aja. Ya dan kayak gitu. Si penjamin atau perusahaan memang punya kewajiban itu. Oke. Tetapi di pasal 71 Undang-Undang 2011 itu memberikan kewajiban bagi si orang asingnya ini juga. Jadi ada kewajiban si sponsor perusahaan, orang asingnya juga. Oh iya, apa pun. Sama, dia pun berkewajiban untuk melaporkan. Jadi Oh. mereka nggak bisa saling lempar-lemparan. Oke, oke, oke. Kan kamu yang orang asing, Betul, kamu yang betul. lapor lah. Kan kamu Oh, penjamin iya, kamu. iya, Nah, iya. mereka berdua itu Supaya nggak diberikan saling lempar. Betul. Mereka berdua diberikan kewajiban untuk Melaporkan ke kantor imigrasi setempat. baik baik itu perubahan datanya, Iya. perubahan statusnya, Imigrasian, Nah, status perubahan keimigrasian alamat, atau iya. perubahan alamat itu juga wajib wajib dilaporkan. Nah, jadi buat sahabat Mido mungkin yang ada yang bekerja di perusahaan yang ada tenaga kerja asingnya ya, nah itu ternyata mungkin selama ini ada yang belum lapor gitu ya. Nah mulai sekarang setelah nonton acara Serabi ini, sahabat Mido harus menyampaikan ke perusahaannya bahwa harus melakukan pelaporan. Harus gitu ya. laporan. Oke. Nah, tapi sekarang juga ada loh Mas apa? Ah, Karin Kerawang itu ada apa ya? Wadah untuk mempermudah teman-teman penjamin Oke. atau sponsor tadi yang sudah bahasa untuk melaporkan terkait keberadaan dan kegiatan tenaga kerja yang berada di wilayahnya. Yaitu Oke. apa? Yaitu Mika Sparta. Mika Sparta. Ya. Wah, Sparta tuh kan Sparta. Sparta tuh kan kasihnya semangat sekali kan? Semangat. Kayak ganas gitu. Ah. Mika Sparta itu adalah sistem pelaporan tenaga kerja asing. Sistem pelaporan tenaga kerja asing. Betul. Disingkat Sparta. Sparta. Keren juga Nah, imigrasi Kerawang. di Mika Sparta inilah Oke. nanti akan mempermudah bagi teman-teman Oke. untuk memberikan laporan update tiap bulannya terkait keberadaan kegiatan orang asing yang berada di perusahaan mereka. Nah, misalnya bulan ini nih, saya perusahaan A, atau misalnya saya perusahaan A. Oke. Saya melalui Mika Sparta ini tanpa perlu datang ke kantor imigrasi Kerawang bisa melaporkan terkait keberadaan orang asing yang ada di perusahaan saya ke pihak imigrasi. Tunggu. Tanpa perlu datang. Iya dong. Loh, kan selama ini kan pandangan masyarakat terhadap instansi pemerintah itu kalau bisa dipersulit kenapa harus datang? Bener nggak? Ya, sahabat hidup gitu ya. Tapi ini tanpa harus datang. Lah caranya gimana? Caranya, iya kita di sini kan harus mendukung yang namanya physical distancing. Apalagi kita harus menghindari ada kerumunan. Kita bahkan harus menghindari menciptakan suatu kerumunan itu sendiri. Setuju. Nah, oleh karena itu kita mengeluarkan Kadin Kerawang mengeluarkan suatu sistem pelaporan yang membantu orang bisa melaporkan tanpa perlu hadir ke sini. Gitu. Teman-teman penjamin ini hanya cukup buka website Kadin Kerawang, nanti di sana bisa memilih ada fitur Mika Sparta. Oke, website imigrasi Kerawang. Imigrasi Kerawang. Oke. Hanya cukup itu. Bukalah website imigrasi Kerawang. Nanti di situ ada fitur untuk pilih Mika Sparta. Di situlah nanti teman-teman penjamin bisa melakukan pelaporan terkait tenaga kerja asing yang berada di masing-masing perusahaan melalui Mika Sparta ini. Nggak perlu hadir di sini. Nggak perlu hadir. Nggak perlu. Kita kan udah punya kontaknya nih. Kita sih berusaha untuk selalu menyebarkan nomor kantor kita, supaya kita mudah berkomunikasi lewat WhatsApp. Nah, kalau misalnya dari WhatsApp ini sudah dilakukan komunikasi, bisa juga melakukan pelaporan melalui Mika Sparta itu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk mempermudah dan menghindari adanya pertemuan-pertemuan secara fisik. Jadi ini saya ulang lagi ya Mas Martin supaya clear ya. Saya kecepatan kali ya. Enggak, karena saya terpesona gitu ya. Nggak usah nyanyi Bapak. Oke. Nanti dimarahin tim kreatif nih, tim kreatif udah marah-marah nih. Karena pertanyaan udah 2000 yang masuk ya tim kreatif. Betul. 2001. Aduh, tanggung amat. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Sekarang kalau perusahaan mau daftar, mau lapor tenaga kerja asing, nggak usah datang, pakai online. Websitenya Imigrasi Kerawang. Begitu Mas. Jadi segampang itu gitu. Maksud saya benar-benar apresiat gitu ya. Iya.
Jadi teman-teman tuh cukup buka websitenya Imigrasi Kerawang saja. Dari situ teman-teman nanti langsung bisa melakukan pelaporan terkait dengan tenaga kerja asing yang ada di perusahaannya. Gitu. Jadi kita juga mendukung pemerintah pusat ya untuk protokol kesehatan ini. Dan inilah salah satu upaya kita untuk mengurangi adanya pertemuan-pertemuan fisik dan kita ganti dengan adanya pertemuan-pertemuan virtual. Jangan yang viral. Rame dong ini. Jadi Mas Martin, tim kreatif ini mati tabnya, tolong dipindah. Nah, jadi slogan kalau bisa sulit kenapa harus mudah itu nggak berlaku ya di Imigrasi Kerawang. Kebalik, kalau bisa lebih mudah kenapa harus yang sulit? Iya. Kalau bisa mereka tinggal tiduran lapor dada juga saya usahain, gimana caranya ya? Oh, ya sekarang kalau ya karena semua serba online itu ya. Serba online. Bahkan kita pesan tiket kereta, tiket pesawat online. Masa ini untuk lapor tenaga kerja asing nggak bisa online? Betul. Ini benar-benar sebuah inovasi keren banget dari Imigrasi Karawang, dari seksi kerja dan tindakan juga. Tentunya ini patut diapresiasi ya sahabat Mido. Jadi buat kembali lagi saya mengingatkan untuk sahabat Mido yang mungkin di perusahaan yang ada tenaga kerja asing yang selama ini belum melaporkan keberadaan tenaga kerja asingnya, yuk sekarang manfaatkan fitur layanan mini Separata. Jadi nggak usah datang-datang deh ke sini, udahlah dari perusahaan aja atau dari rumah, tinggal diketik, diupload dokumen, selesai. Jadi laporan. Keren banget. Nah, Mas Martin, sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab dari followers akun @imigrasi_Karawang. Tadi kata tim kreatif sudah berapa tadi? 2001 pertanyaan. Oke. Yang nonton mungkin nggak sebanyak itu, tapi pertanyaannya 2001. Aktif sekali. Sekarang udah berapa tim? 3.000. 3.000. Waktu sekejap ya, naik 1.000 ya. Allah, 3.000 mungkin akan kita sortir sebanyak 2. Saya kalau menurut saya 1 aja. 2 itu sulit kali ya. 1 tapi yang paling sulit aja. Betul. Ini kita akan coba sortir. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Martin. Kalau boleh 2 ini kita supaya adil, 1 perempuan. Oke. Penanya perempuan. 1 perempuan, 1 lagi penanya wanita. Tunggu. Enggak gitu kok. Oh nggak gitu konsepnya. Bapak jelaskan 1 perempuan 1 wanita. Gimana? Laki-lakinya Pak? Oh iya benar. Pak Martin ini. Oke lah, langsung aja lah. Jadi ini yang sudah diukur oleh tim kreatif oleh Mbak Fitri sama Mas Iqbal sama Mas Imam. Tim kreatif kita juga nggak apa-apa kita sebutkan sekali-sekali ya supaya eksis di Terakhir. Oke, karena episode terakhir, episode spesial ini. Nah, yang pertama pertanyaan dari @intania baik. Wah, ini pasti orangnya baik, namanya sudah baik. Oke. Dari @intania baik, tugas pengawasan keimigrasian apa aja Kak? Nah, kan orang asingnya banyak, gimana ngawasinya? Nah, mungkin tadi sudah sebagian terjawab, mungkin Mas Martin mau tambahkan lagi? Tugas pengawasan Indonesia apa sih Kak? Kan orang asing banyak, gimana ngawasin? Iya. Nah, highlight aja ya, highlightnya aja. Jadi memang tugas pengawasan tuh banyak. Orang aslinya memang banyak. Karena itu kita nggak kita juga akan kewalahan kalau kita bekerja sendiri. Oleh karena itu kita membangun suatu jaringan komunikasi dengan pihak-pihak instansi pemerintah lain yang ada di wilayah kita, misalnya dengan Polres, Kodim. Secara non formal kita berkomunikasi dengan mereka untuk bertukar informasi terkait keberadaan kegiatan orang asing, khususnya orang asing ya. Kalau kita bicara dengan mereka atau orang asing yang berada di wilayah kita. Tapi secara formal kita juga membangun adanya tim pora. Dan ini diatur di tim pengawas orang asing. Udah hafal saya sebentar ya. Pak Bos ya Mas Martin. Oke, saya angkat. Nonton loh. Nonton bosnya. Lagi nonton. Bos saya juga nonton, gimana nih? Lanjut. Tapi secara formal tim pora inilah yang sebagai wadah pertukaran informasi dan juga kita kadang-kadang itu melakukan operasi bersama-sama. Kita melakukan operasi bersama-sama. Supaya kalau misalnya ada pelanggaran dari sisi tenaga kerjaan misalnya, di situ sudah hadir juga dinas tenaga kerja. Kalau di situ ada unsur keagamaannya, di situ ada orang Kemenak juga yang ada di situ. Kalau memang ada
pelanggaran, bahkan ada suatu tindak pidana, ya kita sudah ada orang dari pihak polisian yang hadir di situ gitu. Oke. Jadi bisa sama-sama menyaksikan sendiri gitu. Oke. Begitu. Jadi mungkin sudah dijelaskan kembali ya oleh Mas Martin tadi, akun Intannya Baik, bahwa itu menjadi tugas bersama. Jadi ya karena nggak mungkin ya kalau imigrasi aja yang jalan Ya, sendiri kan nggak mungkin. tentunya kan. Ya. Tadi kan kalau bahasanya yang menanya kan akan kewalahan juga gimana ngawasin orang yang banyak ini gitu. Betul. Dengan komposisi petugas kita yang terbatas juga. Makanya dibentuklah tim pengawas orang asing. Betul. Oke, nah itu tadi jawabannya ya, mudah-mudahan terjawab untuk Kak Intania Baik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari @ena.purn. Nah, kalau orang asingnya tinggal di Jakarta, nah, kemudian melakukan kegiatan bisnisnya di Kerawang, karena mungkin Kerawang ini kan dikenal kawasan industri ya, besar, salah satu yang terbesar. Jadi tinggalnya di Jakarta, tapi dia beraktivitas bisnisnya di Kerawang. Nah, yang mengawasi itu kantor imigrasi mana sebenarnya, Mas Martin? Apakah di kantor imigrasi Jakarta tempat dia tinggal, atau di kantor imigrasi Karawang tempat dia bekerja? Nah, itu kira-kira gimana? Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini diawasi oleh kantor imigrasi mana? Oke. Diawasi oleh kantor imigrasi tempat saat itu orang asing ini sedang berada di mana. Kalau dia lagi tinggal atau lagi tidur di Jakarta, ya ngawasin kantor imigrasi Jakarta. Dia sedang beraktivitas, misalnya dia sekeluarga nih, dia sedang beraktivitas dengan keluarganya di Jakarta, atau melakukan suatu kegiatan di Jakarta, yang mengawasi kantor imigrasi Jakarta terkait. Jakarta mana nih? Utara, Timur, Pusat, Jakarta Selatan, Utara misalnya. maka kantor imigrasi Jakarta Utara. Utara. Gitu. Nah, tapi ketika si orang asing ini sedang melakukan kegiatan pekerjaannya di Kerawang, maka yang mengawasinya adalah kantor imigrasi Kerawang. Maka yang mengawasi adalah kantor imigrasi Kerawang. Gitu. Jadi tergantung di mana posisi si orang asing ini sedang berada. Kalau dia lagi posisinya di Kerawang, dia di Kerawang. Kalau posisi dia lagi ada di Jakarta, kantor imigrasi terkait atau terdekat atau sesuai dengan wilayah kerjanya yang mengawasi. Nah, berarti bisa nggak sih Mas Martin saya simpulin kalau sebenarnya pengawasannya itu menjadi tanggung jawab bersama. Ketika dia lagi bekerja dan dia perusahaannya ada di Karawang, maka itu juga menjadi tanggung jawab imigrasi Karawang. Betul. Tapi ketika dia lagi beristirahat tadi kayak Mas Martin sebutin di rumah, gitu berarti dia imigrasi tempat dia tinggal itu ya. Betul. Artinya ada bentuk kerjasama ya ada imigrasi Karawang tempat dia kerja dengan dia tempat tinggal itu. Betul. Kita harus saling mensupport antar unit pelaksana teknis di wilayah. Gitu. Bahwa kita ini pada intinya melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Kita tinggal membaginya sesuai dengan di mana wilayah atau orang asing ini sedang berada atau kejadian ataupun hal-hal yang terkait. Kalau dia sedang berada di wilayah kita, maka itu jadi pengawasan kita. Gitu. Nah, ini menarik nih Mas Martin. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, selanjutnya ada 15.000 belum? Kalau 15.000 saya tungguin. Belum. Saya tungguin. Sampai 15.000 pertanyaan. 15.000 tolong tim kreatif di ini dapat THR ya dari Mas Martin. Jangan lupa ya, nanti di akhir akan ada informasi bagi-bagi THR. Nah, makanya sahabat hidup pantengin terus ya acara kita sampai selesai. Nah, yang berikutnya ini ternyata Kak Intania ini dia orangnya mungkin penasaran ya. Mungkin di tempat bekerjanya banyak orang asing sehingga dia bertanya lagi dan bertanya lagi. Nah, ini dari Kak Intania Baik nanya lagi, Mas Martin, kasus apa sih yang paling aneh atau paling berkesan selama mengawasi orang asing di imigrasi Karawang? Nah, ini mungkin supaya tidak ini ya, kita tidak usah menyebutkan nama perusahaannya, lokasinya di mana tidak usah. Mungkin ini ceritanya saja yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan buat saya itu saya tidak ada. Sebenarnya hampir berkesan ya, karena background saya itu sebenarnya bukan orang yang bekerja di lapangan gitu. Jadi ketika saya masuk ke bidang yang turun langsung ke lapangan, terus hal-hal yang masa-masa awal nih itu menakjubkan buat saya, berkesan sekali buat saya gitu.
Oke, ada nggak pengalaman menarik apa gitu? Pengalaman paling yang masih saya ingat dan itu saya merasa kayak di film. Kayak di film. Kenapa? Gitu. Film apa nih? Film azab atau? Iya, ketika saya lagi kebakar gitu, tolong, enggak kayak gitu. Jadi Ini nggak bisa disensor lagi kreatif ya. Jadi apa namanya? Pernah kan saya nggak usah sebut ya perusahaan apa ya, Okay. dan di kota mana saya juga nggak sebut. Tapi Okay. pernah saya sedang melakukan pengawasan imigrasi. Nah, inilah pentingnya juga ada edukasi dari pihak perusahaan terhadap para tenaga kerja asingnya, bahwa kalau di Indonesia ya yang mengawasi keberadaan kegiatan bagi setiap orang asing itu adalah imigrasi. Itu harusnya diberikan edukasi dari pihak perusahaan atau penginapan kepada orang asingnya. Gitu. Jadi jangan sampai kejadian saya tuh terulang itu, di mana ketika saya datang orang asingnya lari. Orang asingnya lari. Iya. Mas Martin datang sama tim tentunya. Iya. Masuk, orang asingnya lari. Orang asingnya lari. Kenapa lari? Itu dibilang Pak, setelah saya dapatin dia. Oke. Dia panik gitu. Dia bilang panik. Dia bilang panik. Panik. Ya maksudnya Panik gak? Panik gak? panik gak? Saya sambil lari saya bilang panik gak? Dia bilang panik gak gitu. Dan kayak gitu. Tapi gitu. Jadi ngeliat saya, awalnya dia ngeliatin juga kan. Oke. Saya kebetulan pakai baju sipil waktu itu. Pakai baju seragam. Tapi saya pakai Tertutup, lencana. pengawasan tertutup. Tapi saya pakai lencana. Oke. Lencana saya kayak imigrasi. Dia lari. Oke. Menjauh dari perusahaan dan dia lari tuh ke arah hutan belakang, menjauh dari perusahaannya. Oke. Terus saya, dan itu pengalaman luar biasa. Saya merasa kejar-kejaran seperti di film-film gitu loh, polisi ngejar-ngejar gitu loh. Tapi itu luar biasa itu, saya nggak kebayang gitu bahwa pekerjaan saya ini ternyata seorang petugas imigrasi ini tidak cuman di ruangan ber-AC, melihat paspor, meriksa halaman-halamannya, kita cap sesuai atau enggak gitu, ngentri data gitu, nggak cuma seperti itu. Tidak hanya itu mungkin. Saya ngejar sampai ke dalam si hutan itu, sampai ternyata ada apa sih bahasanya, bukan rawa-rawa, kalau banyak kebun-kebun gitu, ya pokoknya kita menjauh dari hunian penduduk, kita masuk ke dalam semak belukar gitu lah. Tapi akhirnya ketangkap. Saya dapat diamankan ya. Saya berhasil. Dalam artian diproses lebih lanjut. Ya. Tapi kan di situ kan maksudnya berkesan karena sesuatu hal apapun bisa terjadi gitu loh. Oke. Dia melakukan perlawanan balik misalnya, karena yang saya ikuti bukan satu orang, tapi 3 orang. Dia melawan, misalnya mau berbalik arah malah mengejar saya kan juga bisa gitu. Apapun bisa terjadi di situ. Gitu. Tapi itulah berkesan sekali buat saya gitu tuh. Dan itulah suka dukanya gitu loh. Ada di bekerja di lapangan sebagai petugas imigrasi. Jadi sahabat Mido, ternyata memang menjadi petugas imigrasi atau bagian dari imigrasi itu tidak semudah itu ya. Karena tadi ada kegiatan pengawasan yang Mas Martin tadi seru banget sebenarnya ceritanya. Jadi harus lari mengejar orang asing gitu ya, yang mana mungkin itu resikonya besar sekali gitu ya. Mungkin kayak di film-film gitu ya. Nah itu ternyata benar terjadi ya Mas Martin ya. Jadi ya salut sekali itu, maksudnya tidak hanya di kantor saja, ternyata di luar pun resikonya besar sekali. Betul, banyak resikonya ternyata yang sebenarnya nggak dibayar, nggak bisa dibayar oleh masyarakat, karena mungkin image petugas imigrasi ini rapi, tegap, licin rambutnya, duduk di depan meja. Ternyata nggak seperti itu aja. Tidak hanya seperti itu. Setelah mereka selesai kerja itu, ataupun mereka mungkin pernah ada di bidang yang harus terjun ke lapangan. Jadi menarik sih ya, makin menarik sih, karena ternyata yaitu mungkin bagi sebagian besar sahabat Mido terbuka insight-nya ya, atau pandangan lain bahwa ternyata pengawasan keimigrasian itu tidak semudah itu, tapi tetap diupayakan yang terbaik gitu ya. Selalu upayakan yang terbaik. Nah, Mas Martin, ini seru banget, tapi kita harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari @ena.pwn tadi. Kapan bagi-bagi THR-nya? Sabar. Oh, sabar. Sabar. Di akhir acara nanti akan kami sampaikan cara mendapatkan THR. Imigrasi Karawang baik lah. Karena kita pelayanannya sangat baik, selalu sangat baik. Bahkan tadi daftar tenaga kerja asing aja di online kan? Di online kan kita harus berupaya. Hanya imigrasi Karawang.
kita ini masih menunggu 15.000 pertanyaan. Slot pertanyaan masih ada 15. Masih banyak. Mungkin kalau udah dikurangi masih 13.000 lagi kalau 13.000 satu pertanyaan. Jadi 13.000 slot pertanyaan masih sabar ya, KN.PWN masih ada 13.000 pertanyaan yang harus kita jawab dulu, baru kita bagikan THR. Ya. Oke. Nah lanjut lagi pertanyaan dari @mega_ms99. Mir, ada giveaway nggak buat lebaran? Ada. Tenang saja. Ada. Tim kreatif imigrasi Karawang itu top. Jadi akan ada giveaway lagi. Kalau kemarin giveaway-nya iPhone kan sekarang? iPhone 3 kalau nggak salah. 3. iPhone 3 mini. 3 apa kameranya doang? 3. Pokoknya ada, tapi tenang aja, ditonton terus ya sampai habis. Nah, ini serius lagi nih. Dari @Divan Aldiansyah. Kak, emang di imigrasi ada internnya ya? Wah, ini mungkin Kak Divan ini tidak menonton dari awal. Tadi sudah jelaskan ya, ada. Nah, pertanyaannya, kerjaannya ngapain? Nah, ini kan Mas Martin nih, kan setiap hari pengawasan, ya kan? Iya. Pengawasan, kalau lagi nggak pengawasan ngapain? Gitu kan? Itu mungkin itu pertanyaan. Kalau kerjanya ngapain ya sudah pasti pengawasan kan, intelijen gitu ya. Nah, kalau nggak lagi pengawasan ngapain? Kita kalau lagi nggak pengawas ngapain? Kita cari info. Cari info. Iya, cari info. Jadi yang namanya info ini, data ini, itu kan tidak harus didapati dari orang lain atau pihak lain. Oke. Bisa juga kita yang dapetin sendiri gitu loh. Oh, caranya gimana sih maksudnya cari infonya? Ya kita Googling kah, searching. bisa jadi kita melakukan riset dari media-media sosial, atau kita juga melakukan perjalanan lagi apa sih namanya, kita ya melakukan pemantauan makbar, pemantauan dan penggeledaran. Oke. Jadi Bukan kita makan bareng. bukan, itu makbar, Bukan itu martabak Bangka. bukan juga, ini Bukan. makbar, pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan terhadap kondisi yang kita curigai di suatu wilayah yang ada orang asingnya. Kita melakukan penggambaran bagaimana sih keadaan di sana. Mereka ini apa sih kegiatannya? Ada berapa orang asing di sana? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bermalam di sini atau tidak? Mereka tidur di mana? Informasi-informasi kita cari tahu tentang mereka. Jadi ya itu tadi yang pekerjaannya tidak hanya pada saat pengawasan di luar, tapi pada di dalam justru mengumpulkan informasi tadi. Betul. Untuk sebagai bahan untuk melakukan pengawasan. Kita olah datanya, dijadikan suatu data laporan imigrasi. Jadi nggak ada lagi sekarang ASN khususnya di imigrasi yang main Zuma untuk menghabiskan waktu kerja gitu ya. Jadi sekarang sudah full gitu ya. Harus maksimal. Betul, karena kita kan mau membawa arah ke yang lebih baik lagi. Betul. Tentunya tidak lagi seperti itu paradigma ASN. Paradigma harus berubah. Betul. Paradigma harus berubah. Oke, nah ada lagi Mas Martin Yes, yang sir. selanjutnya mana tadi pertanyaannya? Oke, nah ini dari akun @arifadip. Saya kenal kayaknya di namanya. Tapi siapa lah kita sampaikan aja. Saya nggak kenal. Oh Mas Martin nggak kenal dengan @arifadip. Saya kenal. Jadi sebaiknya ya begitulah. Oke, @arifadip, format laporan bulanannya. Nah, tadi kan ada laporan bulanan tenaga kerja asing mungkin ya maksudnya ya. Nah, dalam bentuk Excel atau gimana? Ini teknis nih Mas Martin. Dan format tabelnya apakah sudah ditentukan atau belum? Iya. Jadi format tabel ini sudah ditentukan. Oke. Jadi kita memberikan sosial terus jadi kita lagi ada di. Jadi biasalah. Biasalah. Bukan itu. Bukan itu ya? Bukan. Untuk saat ini kita sudah mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan tabel seperti apa untuk dapat diinput dan dijadikan suatu laporan kepada pihak imigrasi. Oke. Kita sudah sosialisasikan itu dan namun kita tetap masih menerima apabila ada perusahaan yang mungkin belum mengetahuinya. Jadi mereka masih menggunakan format laporan yang lama atau format laporan mereka sendiri. Oke. Nanti pada saat mereka datang memberikan laporan, kita memberikan sosialisasinya bahwa sekarang itu sudah diserahkan loh. Jadi tidak serta merta kita langsung kalau ini harus pokoknya sesuai ini, tapi Ya. kita lakukan secara Iya, kali pertama mereka datang kita masih memberikan edukasi.
edukasi dulu Berikan harus formatnya, ya, gitu ya. ini sekarang kita sudah update seperti ini, tapi laporan tetap kita terima, Betul. tetap kita terima. Setelah kita terima itu untuk kedepannya kita sampaikan agar mengikuti format laporan yang sudah kita buat. Karena mungkin saja kan sampai saat ini sahabat Mido masih ada yang belum tahu ya bagaimana format laporan tenaga kerja asing. Betul. Gitu ya. Makanya Betul. diedukasi dulu, Betul. diingatkan dulu. Tapi kalau misalnya sudah diingatkan kemudian ini maka harus menyesuaikan. harus menyesuaikan. Oke. Nah, Mas Martin nggak terasa kita sudah 1 jam 1 jam. ngobrol, walaupun masih ada berapa lagi tim kreatif pertanyaannya? 10.000 lagi. 10.000. Nah, 10.000 apanya nih? 10.000 ngaconya apa? Nah, jadi Sobat Mido itu mungkin nggak kerasa kita sudah memasuki sesi terakhir di episode terakhir Ya. Serabi serba serbi imigrasi. Nah, sahabat Mido mungkin kalau selama ini sahabat Mido masih ada yang belum pernah menyaksikan dari episode pertama sampai dengan episode terbaru sampai episode keempat hari ini tentang Serabi, karena banyak sekali informasi yang kita sampaikan ya Mas Martin ya. Nah, sahabat Mido bisa mengaksesnya di YouTube Imigrasi Karawang. Jadi tinggal di search saja di YouTube itu channelnya Imigrasi Karawang. Jangan lupa di subscribe dulu. Kemudian kalau sudah di subscribe nanti akan ada episode-episodenya. Gitu. Termasuk yang hari ini kalau sahabat Mido ketinggalan dan ngikutin dari awal, bisa ngikutin di. Tapi dengerin lagi misalnya. Ya, atau mau dengerin lagi. Kok orang suaranya jelek banget sih? Dengerin lagi, emang jelek ya. Oke. Nah, itu bisa sahabat Mido lihat di channel YouTube-nya Imigrasi Karawang. Gitu. Linknya sudah ada di bio tim kreatif. Sudah ya. Nah, jadi atau bisa juga dengan mengklik link yang ada di bio-nya akun Instagram @imigrasi_karawang. Jadi sekarang sudah semuanya bisa sahabat Mido saksikan di situ. Nah, sahabat Mido nih, ini mungkin segmen yang ditunggu-tunggu ya. Segmen bagi Pantun. THR. Oh, pakai saya kira mau ngajakin pantun. Oke, jadi sahabat Mido, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kantor Imigrasi Karawang akan membagikan THR tunjangan Hari Raya. Nah, seperti apa caranya? Nah, sahabat Mido silakan ikuti setiap informasi yang kami sampaikan melalui akun media sosial Instagram, Facebook atau Twitternya Imigrasi Karawang. Nantinya akan ada informasi mengenai cara pembagian giveaway atau THR-nya. Penasaran pastinya kan seperti apa? Nah, makanya dipantau terus. Karena ini sengaja memang dirahasiakan. Apakah sehari lagi akan diposting atau 2 hari lagi caranya? Harus turn on notification. Nah, jangan lupa aktifkan notifikasi akun @imigrasi Karawang. Karena saya pastikan nih, saya dapat bocoran tadi dari bos ya. Jadi dari tim kreatifnya Imigrasi Karawang itu nggak akan lama lagi. Jadi sekitar 2 atau 3 hari lagi lah gitu ya, tim kreatif itu akan ada informasi mengenai pembagian THR. Jadi dipantau terus akun kita, informasi-informasi kita di follow terus akun @imigrasi Karawang. Saya boleh ikut ya? Boleh. Oh, boleh. Tim kreatif boleh nggak? Tim kreatif Boleh melancarkan acaranya. mensukseskan acara. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau yang menang tim kreatif semua, bagaimana? Curang ya namanya. Gitu. Nah, mungkin Mas Martin untuk penutup di acara kita di Serabi, mungkin ada nggak sih pesan yang ingin Mas Martin sampaikan ke sahabat Mido semua, apapun itu, atau mau khusus tentang pengawasan dulu? Ya, khususnya tentang pengawasan keimigrasian, saya sih ingin mengajak seluruh teman-teman sahabat Mido dari semua elemen ya, maksudnya dia mungkin seorang bekerja di perusahaan ataupun dia bekerja di suatu tempat penginapan atau dia hanya masyarakat biasa nih, maksudnya kalau misalnya mengetahui adanya keberadaan orang asing di lingkungan Anda, entah dia hanya bekerja ataupun hanya menginap atau hanya lalu lalang saja mondar-mandir, atau misalnya sahabat Mido ini memperhatikan beberapa kali ini makan di suatu tempat makan tertentu gitu, dan merasa janggal, infokan aja ke kita, gitu. Infokan ke imigrasi. Bisa melalui banyak cara kok, bisa melalui DM di Instagramnya Kantor Karawang, ya mau kirim email atau Facebook, ataupun datang langsung misalnya mau ketemu bagian pengawasan gitu, bagian intelijen, boleh aja. Jadi
infoin ke kita, kamu lihat orang asingnya ini gimana, kamu lihat dia ini lagi ngapain, ada berapa orang, ciri-cirinya bagaimana gitu. Misalnya kulitnya putih, matanya sipit, misalnya dia terlihat seperti orang negara mana gitu. Ya itu bisa kalian, atau kalian bisa berani kalian fotokan gitu dari jauh juga nggak apa-apa. Itu akan menjadi informasi yang berguna sekali bagi kita. Dan itu adalah bentuk partisipasi aktif dari sahabat Mido dimanapun berada untuk membantu melakukan pengawasan keimigrasian. Gitu. Jadi tidak hanya dari kita yang melakukan pengawasan keimigrasian, tapi itu adalah bentuk partisipasi aktif dari sahabat Mido dimanapun berada untuk melakukan pengawasan keimigrasian di wilayah kita. Oke. Nah, jadi poinnya kalau tadi saya rangkum dari pernyataan Mas Martin bahwa tidak hanya tugasnya imigrasi saja yang untuk melakukan pengawasan keberadaan orang asing, tidak hanya instansi terkait yang ada di Timpora saja, tapi justru dari masyarakat, peran serta masyarakat, peran serta sahabat Mido semua dalam dalam menjaga kondusivitas kita, negara kita, kemudian keberadaan orang asing itu juga sangat diperlukan. Laporkan kalau ada yang mencurigakan. Tapi harus mencurigakan ya Mas, jangan sampai memang dia bekerja di situ sehari-harinya di situ dilaporin terus. Tentunya Jangan karena Pak ada teman kerja saya ini lagi di sebelah saya, kan memang dia lagi kerja. Kan sah dengan legal gitu. Iya Pak, dia sah kok pada sini, udah biarin aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mencurigakan keberadaannya, gitu, silakan laporkan. Bantu kami untuk membantu saudara-saudara juga dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Oke, jadi sahabat Mido, terima kasih banyak untuk yang dari awal sampai akhir sudah menyaksikan acara serba-serbi imigrasi dari episode pertama sampai dengan hari ini episode terakhir di episode 4 gitu ya. Dan saya selaku host mewakili dari kantor imigrasi Karawang mohon maaf apabila selama acara atau program Serabi ini berlangsung ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan gitu ya, karena tujuan kami semata-mata adalah untuk mengedukasi, untuk menginformasikan sahabat Mido semua. Kita buat dengan kemasan baru, dengan live Instagram supaya lebih santai gitu ya, supaya ada bercanda-bercandanya tapi tetap serius begitu ya. Oke, jadi sahabat Mido, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Jangan lupa akan ada informasi mengenai pembagian THR dan informasi-informasi keimigrasian lainnya. Sahabat Mido pantau terus akun @imigrasi_Karawang. Akhir kata saya Guntur pamit dengan Mas Martin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan sampai ketemu lagi di program yang menarik dari kantor imigrasi Karawang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.